Banyak faktor yang menghambat seseorang untuk berkata tidak, untuk bertindak cepat dan bersuara ketika berada dalam situasi yang rawan kekerasan seksual. Namun apakah selamanya kita akan terus terkekang dalam situasi seperti ini? Kekerasan seksual adalah setiap tindakan dari individu atau berkelompok yang membuat orang-orang lain atau para korban merasa dirinya bukan manusia. Kenapa? Karena secara fisik mereka bisa terluka, karena secara mental mereka bisa merasa dirinya tak berharga. Kekerasan seksual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanipulasi orang lain untuk melakukan seksual aktivitas yang tidak dikehendaki. Ada yang fisik seperti sentuhan, colekan, ciuman. Ada juga yang non-fisik. Setiap perempuan yang lahir di dunia ini minimal pernah menyaksikan kekerasan seksual terhadap perempuan lain. Pernah waktu kecil di sekolah, di kampus, di transportasi umum. Dan yang paling miris dari semua kejadian ini, saat ada saksi, mereka tidak melakukan apa-apa. Menurut saya isu ini masih sangat tabu di Indonesia, sensitive for them. Jadinya it would make us feel like we should not talk about it and we should be ashamed of it. Masalah kekerasan seksual itu luas banget. Karena pelakunya bisa siapapun, korbannya juga bisa siapapun, termasuk laki-laki. Yang paling penting adalah membawa si korban ke tempat yang bisa membuat dia lebih selamat, bisa membuat dia lebih aman. Ada 3 hal yang kita bisa lakukan terus. Kita bisa memberi support kepada mereka yang memberi pelayanan terbaik untuk korban kekerasan. Kita harus terus angkat bicara soal isu ini supaya masyarakat kita makin aware. Dan kita harus mendesak pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual. Jadi to share your story so that you don't feel alone dan you feel like you're seen. Kita nggak punya pilihan selain satu, yaitu fight back. Selama hukum masih lemah, dirimu adalah senjata terbaik. Ciptakan ruang aman untuk diri sendiri dengan no, go, tell. No, katakan tidak. Go, jauhi pelaku. Tell, laporkan kejadian.